Hisni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khususon mangga wong tuai disebutaken susun abi wa man ijtama'a fi hadzal makan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Salah satu yang disenangi oleh Allah yang terakhir adalah wasabru indal faqah, yaitu bersabar ketika menghadapi kesulitan. Ini perkataan yang memberitahu adalah malaikat Jibril, ya, bahwasanya yang dicintai oleh Allah atau yang disukai oleh Allah kepada seorang hamba itu ada 3 hal. Yang pertama adalah badlul istita'ah, menyerahkan kemampuan kepada Allah. Artinya jangan merasa mampu, tetap harus meminta pertolongan, meminta bantuan dari Allah. Itu yang pertama. Dan ketika kita bisa berbuat apa saja, itu pun karena bukan kita sendiri, ya, tapi karena kita dibikin bisa oleh Allah. Makanya tetap kita berpegang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bahwasanya tidak ada daya dan upaya, kan begitu, kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya nanti tidak ada kesombongan, atau minimal bisa menekan kesombongan, ya. Bagian sepira kita iki bisa ngelakoni ketaatan dalam beribadah pun itu ya atas bantuan Allah. Allah yang menggerakkan kita, yang menuntun kita sehingga kita mampu untuk beribadah, ya. Ketika kita berhasil dalam melakukan apapun, yaitu karena kita dibikin berhasil oleh Allah, bukan begitu, ya. Jadi engkai akhirnya hatinya itu bisa mengurangi kesombongan, ya. No, itu yang bersangkutan dengan pribadi kita. Apa maning karo wong sejen. Tadi aja sampai omongan, wah kan bisa suksesku karena gerembal-gerembul karo isun. Iya kan, karena tak tai amal-amalan ning isun lamunan kok, no kan konon. Ya iku carane saingan karo Gusti Allah, kan. Iya kan. Ya sampai kepada hal seorang guru ketika kemudian berhasil mendidik murid-muridnya padu idep kabeh, ya itu juga aja sampai nganggep karena kepinteran atau karena kehebatan saya dalam mendidik, tetap karena Allah juga yang memberikan hidayah, ya. Jadi tanamkan hati kita semacam itulah supaya enakan begitu. Yang kedua yang disenengi itu menangis, ya. Menangis tapi bukan karena kehilangan sesuatu, ya. Tapi menangis karena penyesalan bahwasanya hidup kita tidak bermutu, langkung mutu, ya. No, tidak ada manfaat, blok gawe manfaat ning wong sejen. Kemaksiatan kita pirang-pirang, ya. Jadi menangis bukan karena kehilangan harta, tapi menangis karena banyak melakukan dosa-dosa. Iku kang kira-kira nangisnya bekonon, kan konon, ya. Pokatan pengenan yakin, yo kang kira-kira dalam kondisi sendirilah, kan konon. Sebab bari pokok akeh wong pokatan watir enggak dianggap acting mawon. Ya kan begitu, ya. Ya berusaha bahwasanya
kita banyak menangis karena menyesali dosa-dosa kita. Ya kuon kang nadikaken dosa-dosa lebur luntur nu kan konon ya. Artinya ketika kita iki benar-benar bertobat ning Gusti Allah, maka sebesar apapun, sebanyak apapun dosa-dosa kita itu akan musnah, akan hilang. Ya, asal sing serius. Ya. Pokok beli serius, ya beli hilang-hilang. Kan konon ya. Dan juga termasuk ketika bahwasanya apa sih yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita ini juga ya termasuk salah satunya ada wa minaz dzunubi dzambun la yaghfiruhu illal ham wal hazan fil ma'isyah ya. Jadi ada beberapa dosa-dosa ini kang beli bisa lebur kecuali pancen dengan kesulitan dalam masalah ekonomi ya. Jadi kesulitan dalam ekonomi, kesulitan hidup, kemudian kita bisa menerima kan begitu ya, bisa ikhlas, bisa ridho, itu ya bisa menghapus dosa kita ya. Jadi pulane terimaan baik ya, apapun kondisi kita iki terimaan baik ya. Sebab apa? Sebab Gusti Allah kang luwi weruh bagus yang kita iki apa kan konon ya. Jadi ketika baguse sugi kan konon ya, ya sugi konon ya. Tapi lamunan bagusnya melarat, ya melarat. Kan konon. Pokoknya sih kita nyaluk kang bagus anggo awak isun iku kang model kepriben. Sebab kita beli, ya beli weruh. Ya kan. Artinya beli weruh iku ya kan contoh kan pirang-pirang ya. Korun itu sebelum kaya, sebelum apa sih bergelimang harta lah menurutku, ya kan. Nah, itu kan orang yang top dalam ibadah pada waktu melarat ya kan begitu ya. Pada waktu melarat itu ya ibadahnya sergap, wakal, kemudian kitab Taurat juga apal, dan juga kandidat juga lah menurutku kang apan dipromosiakan dadi nabi ku ya, diantara pilihan antara Korun dan Harun lah menurutku kan begitu ya. Tapi ketika dikasih harta malah lebih kuat kan kon ya. Cerita ning sahabat di Kanjeng Nabi ada namanya Sa'labah, iya kan. Dalam penderitaan, dalam kemelaratan dia itu udah wong bener. Taat, top ibadahnya kan begitu. Tapi setelah bergelimang harta, kemudian dikaru-karuan. Ya. Jadi wis pokoknya sih yang kita tuju itu, yang terpenting itu kita dibimbing oleh Allah menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa, menjadi pribadi yang baik dan benar. Itu yang terpenting. Ya, itu rezeki yang paling besar. Adapun sejen-sejen sih, ya wis apa jari pangeran bae kan konon. Jangan dijadikan target. Ya, apakah kita harus berpangkat, apakah kita harus kaya? Ya wis kunci aja dijadikan target. Ya. Sebab coba kita menyadari, ya artinya dalam perenungan kita itu bahwasanya pangkat, jabatan, kekayaan yang kita miliki di dunia ini itu enggak lama kan begitu ya. Ya lamunan wong kang tembak mangun umur terusan mati. Ya umumnya tembak tadi mati ditinggal prun, ya kan. Kang kemudian jadi jenderal ya paling 10 tahun terusan mati. Ya pokoknya sih enggak lama lah, kan begitu ya. Jadi kesuksesan di dunia ini tidak akan abadi, tidak akan lama. Maka jangan tertipu oleh kesuksesan hanya sekedar di dunia. Tapi tetap sukses ning dunia ini dikongkon juga. Tapi dengan catatan bahwasanya kita mempergunakan kesuksesan di dunia ini untuk meraih kesuksesan ning akhirat. Kan konon jangan sampai kesuksesan di dunia ini merupakan beban ya kanggo ngabot ya hisab. Ya iki aja sampai. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bersabar ketika menghadapi kesulitan hidup. Ya, memang sabar itu pengertiannya sangat luas sekali. Ya. Jadikanlah kesabaran itu di hati kita, bukan hanya sekedar teori-teori di dalam pikiran atau akal kita.
ya kan? Sebab lamunan hanya sekedar di akal kita, ya pirang-pirang wong kang paham betul tentang arti sabar. Ya, no, dalilnya dia tahu, dari Al-Quran tahu, dari hadis tahu, cerita-cerita orang sabar tahu. Tapi ketika tidak masuk ke dalam hati, begitu diuji kang ringan nangis. Nah, ya kan? No, itulah adalah ilmu gharib ya yang ada di dalam hati kita, ya kan? No, ari ngomong enak, begini, tapi wayai kenang musibah kang beli gede-gede sepira, wis ngamuk-ngamuk baik, geruang-geruang baik. No, kan berarti belum masuk ke dalam hati. Jadi sabar itu jangan hanya sekedar teori, tapi bukti. Ya, bahwa kita menjadi pribadi yang bersabar. Ya, bersabar itu macam-macam sih lamunan kok. Ada bersabar dalam ketaatan. Ketika kita melakukan ibadah, kita sabar masih tingkatannya paman ya. Ya. Atau lagi bersabar dalam menghindar atau tidak melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, ya kan? Itu juga termasuk sabar, ya. No, atau maning sabar dalam menghadapi kesulitan, ya. Tapi targetnya sebetulnya Nabi itu mengatakan u'budillaha ma'arrido, ya. Fa illam tastati' fa fis sabri khairun kasirun, ya. Beribadahlah kepada Tuhanmu atas dasar ridho, ya. Ari ridho iku enteng ngono, ya. Iku arane ridho Kang Us, ya. Jadi beku masih abot arane sabar, kan ngono ya. Jadi beku wis enteng, iku wis masuk kategori ridho. Jadi beku sholat masih abot, berarti masih levelnya bersabar, ya kan. Tapi beku wis ngerasai iku enteng, ringan, nah itu sudah masuk kategori ridho. Anu beli je sekakang ridho jele, wis kita si target sekakang ridho. Anu narani talazud, merasa nikmat ketika dalam beribadah, ya. Dan ini bisa tercapai, ya. Walaupun nantinya sih, ya kita juga sadar bahwasanya ketika dalam wilayah-wilayah ibadah tertentu kita bisa hebat, ya, begitu ya. Tapi kemudian di wilayah-wilayah yang lain kita juga kurang hebat. Ini kan bisa terjadi, ya. Bisa tidak kita berpuasa itu levelnya ridho? Ya bisa, ya kan. Pokok masih abot, kan artinya sangat berat. Ya masih tingkatannya sabar. Tapi begitu wis ringan sudah tidak ada beban, itu berarti tingkatannya wis ridho. Pokok wis ngerasoe enak. Nah, itu arane taladud sekakange maning lho kan konon ya. Itu berarti dalam satu wilayah ibadah. Lho kan konon ya. Wong berbakti ning wong tua. Ya kan ngopeni wong tua kang dalam kondisi sakit misalkan. Atau taruhlah wis wayahe pegal apole wis blemekaya wis apa kita kudu. Nah, itu kan ketika kita ini masih berat tapi dipaksa, itu kita kategorinya sabar. Tapi ketika kita tidak merasa berat, ringan-ringan saja melakukannya, kan? Ya berarti kategori ridho. Nah, ketika kita senang, nah itu namanya talazud, sekakang maning. Kan begitu, ya. Dan memang nanti kemampuannya berbeda-beda, ya. Artinya orang itu dalam menuju keistimewaan itu nanti ya keistimewaannya dewek-dewek, ya. Anu kang ning salate, anu kang ning ngaji, anu kang ning bakti ning wong tuae, kan kon ya. Anu kang ning puasae, lamunan kok. Artinya anu ning sering nolong ning wonge, lamunan kok. Anu ning sedekah. Jadi artinya nanti orang itu memiliki kelebihan-kelebihan yang sangat berkualitas, ya kan. Walaupun untuk mencapai keseluruhannya sih mungkin ya kudu levelnya nabi. Ya kan begitu, ya. Tapi yang anan ketika misalkan berbakti dengan orang tua saja walaupun beli masyhur, beli terkenal, beli apa, ya kan? Tapi itu kan bisa mengangkat, ya kan? Bisa mengangkat, ya. Artinya semacam itu, ya. Nah, kemudian maning sabar dalam menghadapi kesulitan hidup. Ya kun si wis tadi sunatullah ngono Us, ya. Artinya Allah itu menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, laki-laki dan perempuan.
ya kan, ada kebahagiaan, ada penderitaan. Maka kita tinggal bagaimana bisa menyikapi situasi dan kondisi hidup, ya kan, wakun ala alaihi syakura, wakun ala balaihi soburo. Ketika yang kamu dapatkan itu adalah kenikmatan, ya bersyukur. Tapi ketika misalkan yang kamu dapatkan itu apa sih, sesuatu yang kurang nikmat, kurang nyaman, ya bersabar. Ya. Tapi lamunan siraiku lebih hebat lagi, maka kamu akan bisa menyikapi penderitaan itu dengan nikmat. Ya, wa in kunta a'la min dzalik farido wat talatut. Ketika kamu pancen bisa atau pengen lebih hebat lagi, maka kamu akan ridho dan merasa nyaman dalam kesulitan-kesulitan itu. Ya, ya, jadi karena kamu sudah menganggap bahwasanya kesulitan ini adalah beban dan adalah permainan, ya kan? Dan kamu sudah menganggap bahwasanya kesulitan ini adalah salah satu sebab untuk menjadikan saya mulia, kan konon ya. Ari wong sabar iku kudu anu sebab, ya kan? Jadi ketika duwe rabiye rewel, duwe rabiye sering ngomongi, sering apa. Nah, kemudian kita bling lawan. Nah, kun berarti kita oli kesabaran. Tapi lamunan rabiye idep rabiye apa sih ya arane beli diuji ding kesabaran yang wis idep ya. Kan konon ya. Jadi yang namanya sabar-sabar itu adalah ya setelah kita melakukan proses, Kang Us, ya. Artinya setelah gegulat kemudian angger beli ketemu. Nah, ku narani sabar. Ya, ari dorong gegulat sama sekali, arani cules. Kan konon. Sampean beli ngecek duit. Nah, ya kan. Beli ngecek duit, apa kan lah melanu kok. Akhirnya kemudian apa sih gegulat, ya, gegulat usaha, ya. Tapi tetap broli yang Us. Ya, nah itu nanti namanya sabar, ya kan. Nah, ari lamunan beli gegulat sama sekali, ya berarti belum diuji kesabarannya, ya. Jadi harus ada proses dulu, ya. Diterusakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walau lam yujad tabibun bisyurutihi, ya. Walau lam yujad, sekian lamunan ora ditemui, ya, tidak ditemukan sopo tabibun dokter bisurutihi kelawan pira-pira syarate tabib, ya. Artinya syarat-syaratnya itu beli ketemu, ya. Maksudnya syarat-syaratnya tabib yang bisa dianggap sebagai memberikan apa sih penjelasan atau sakiti model mengkanan lan mengkenen itu adalah kan kudu tabibe atau dokter kang Islam, ya. Salah satunya dokter kudu Islam. Terusan belok merupus terkenalin kan konon ya. Jadi lamunan sering merupus ya beli masuk kategori dokter kang bisa memberikan nasihat kanggo ning wilayah syariat dalam bab tayamum, ya, untuk mendiagnosa sakit konon kok, ya. Nah, sekian lamunan di dokter langkung paman profil-profil kang model mekanen ki, ya, anu dokter tapi doyan ngebul. Misalkan kan konon beli mancing, ya. Anu dokter tapi dudu muslim. Nah, itu kan beli mancing kategori, ya. Itu bagaimana, ya. Kala ngendika sopo Ar-Ruyani, Imam Ar-Ruyani, ya. Imam Ar-Ruyani ini juga termasuk salah satu ulama apa sih ashabil wujuh, ya. Artinya Imam Ar-Ruyani ini banyak apa sih membuat hukum-hukum atau berijtihad dengan memakai pendapat-pendapat mazhab-mazhab yang lain, ya. Artinya ditarik pendapatnya Imam Maliki, pendapatnya Imam Hanafi ditarik dijadikan hukum di kalangan Syafi'iyah, ya. Makanya ketika kita mengikuti Imam Ar-Ruyani pun kita tidak pindah mazhab, kan begitu, ya. Jadi ketika misalkan kita di Arab Saudi itu nggak pindah mazhab, ya, kita tetap Syafi'iyah, cuman mengikuti pendapatnya Imam Ar-Ruyani. Iya kan begitu, ya kan banyak pendapat-pendapat dari mazhab lain yang dijadikan patokan
apa sih di kalangan Syafi'iyah. Ya salah satu ulama yang kreatif dalam masalah berijtihad semacam itu adalah Imam Ar-Ruyani dan juga ada satu lagi Imam Al-Mawardi ya. Ulama ahli wujud ya. Makanya di kalangan Syafi'iyah ini ketika kita mendengar Qodiani atau Qodin itu tukang memutuskan hukum namanya Al-Qodi ya. No, ya, maka ya yang dimaksud adalah Imam Ar-Ruyani dan Imam Al-Mawardi. Ya, salah satu karya besarnya itu adalah namanya kitabnya apa sih Bahrul Madhab ya. Lautan Madhab ya. Madhab itu kan jalan ya. Kitabnya Imam Ar-Ruyani ya. Ya beliau itu kelahiran 420 Hijriah lah. 420 Hijriah karena wafatnya itu 502 ya. Jadi kalau masa kelahirannya dengan Imam Al-Ghazali ya dengan Imam Ar-Ruyani ya. Namanya aslinya adalah Abul Mahasin ya. Ini kreatif Kang Us ya, kreatif memberikan solusi kan begitu ya. Kreatif memberikan solusi ya. Walaupun beliau ini mengambil pendapat dari mazhab-mazhab yang lain, tapi tujuannya itu adalah untuk memberi solusi. Ya, salah satu yang kita kenal yaitu ketika beliau itu mengutarakan air yang sedikit itu tidak najis ketika terkena najis asal tidak berubah. Ya, asal tidak berubah. Nah, ini kan berarti kan berbeda dengan fatwanya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya air sedikit itu ketika terkena najis ya tetap menjadi najis ya, walaupun tidak berubah ya. Tapi kalau Imam Royani memberikan patokan ya, artinya asal tidak berubah ya maka itu tidak najis ya. Nah, ini kan bisa menjadi solusi ketika yang terkena najis itu adalah jangan empal, ya kan? No, kan beli usah dibuang Kang Us. Ya, kita mengikuti pendapatnya Imam, kan begitu. Ya, tapi kita juga harus Kang kira-kira selektif lah. Artinya selektif sih pokok Kang perlu ya wis mengikuti pendapat yang sudah jelas lah menurutku. Ya, artinya ketika Kang kena banyue atau kena najis banyu Kang biasa sih lah menurutku ya mengikuti yang hukum yang itu ya, hukumnya pendapatnya Syafi'i kan begitu ya. Tapi lamunan istilah itu ada gitu masuk docang kenang najis kudu dibuang kita utang nih sapu maning modal kan konon ya. Ya sudah kan begitu ya. Jadi ketika misalkan kita minum kopi kemudian bibir kita berdarah ya, kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i yang pertama ya dibuang ya kan kopinya kan konon ya. Ya lamunan kopi kapal api sih buangan bayang gampang di nyuwek maning kan begitu ya. Tapi lamunan jenengan kopi regane 20.000 segelas, nah ini solusinya semacam. Tapi oli-oli itu misalkan ngelakoni ya boleh-boleh saja ya kan. Tapi paling tidak ketika kita ikut menjalani apa sih peraturan-peraturan itu ya kita milih Kang apa sih terbaik lah kan begitu ya, atau umum kan begitu. Adapun dalam kondisi-kondisi tertentu ya sehingga kita membutuhkan semacam ini ya maka silahkan kita menggunakan pendapat yang ini kan begitu ya. Itu Imam Ar-Ruyani. Kola ngendika sopo As-Sinji, Imam As-Sinji ya. Nah, ini kurang populer juga lah menurutku ya. La yatayam mamu ya, ora tayamum sopo, ora kena tayamum ya, ora kena tayamum sopo marid wong kang sakit ya. Jadi ya pendapatnya Imam As-Sinji itu ketika doktere beli ketemu ya wes berarti broli tayamum, berarti harus tetap banyu wudu ya, tetap harus banyu wudu. Ini pendapatnya As-Sinji ya. Kayu arane wong Jepang ya. Kala ngendika sapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi ya. Imam Nawawi ngendika
berkata, ya, Nawawi ad-Damaskus ya. Damaskus itu Syria. Ya, dulunya namanya Syam, sekarang Syria, kan konon. Kalau Mekah, Madinah, Arab Saudi itu dulunya namanya Hijaz, ya, sekarang Saudi Arabia, kan konon. Kalau Palestina, ya Palestina sengaja bengian sampai sekian beringali, kan konon. Ya, arani tetap Palestina. Ya, kalau Baghdad dulunya apa? Babilonia ya. Kalau Iran dulunya apa? Persia. Ya. Kalau Maroko dulunya Maghribi, kan konon. Ya. Jadi banyak nama-nama yang sudah berubah, kan konon ya. Yang dimaksud adalah Imam Nawawi. Ya, Ari Imam Nawawi ku termasuk pendekare di kalangan mazhab Imam Syafi'iyah. Ya, dengan Imam Rafi'i. Ya, Rafi'i dan Imam Nawawi. Ya, artinya kepopulerannya ini walaupun nanti setelah ini ada Imam taruhlah misalkan ada Imam Ibnu Hajar al-Haytami ya dengan Imam Ar-Rumli kan begitu. Tapi tetap nanti yang lebih populer, lebih terkenal itu adalah duet antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Ya. Al-Asqalani. Ya, kalau Al-Haytami itu kan dari Yaman lah kalau nggak salah ya. Kalau Ibnu Hajar al-Haytami itu fikih. Ya walaupun dalam bidang apapun sebetulnya ulama itu ahli ya. Tapi yang menonjol itu spesialisnya fikih kalau Ibnu Hajar al-Haytami ya. Nah, kemudian duetnya dengan Ar-Rumli kan begitu ya, Imam Ar-Rumli. Ya walaupun Ibnu Hajar al-Haytami ini pernah ngaji juga sama Imam Ar-Rumli. Ya, jadi ya nggak apa-apa kalau dulu itu guru dengan murid berbeda pendapat, kan konon. Lamaran kinkinan anu beli kang sewot. Ya kula seketika berbeda pendapat asal argumentasinya jelas, ya kan. Ya silakan saja, kan konon ya. Jadi banyak artinya, ya. Ya Imam Maliki dengan Imam Syafi'i, ya kan kawe guru karo murid, tapi kan berbeda, kan begitu, ya. Jadi kang kira-kira ketika murid berbeda itu aja sewot. Kan konon. Jadi justru harus bangga dia mampu berpikir kreatif. Kan begitu. Nah, kalau Ibnu Hajar al-Asqalani itu Asqalan itu ya dari Palestina ya, daerah mono ya. Nah, itu adalah ahli hadis. Ya, ahli hadis ya. Satu kurun lah Banu Bay Ibnu Hajar. Kurang lebihnya begitu ya. Cuman nanti ini lebih menonjol ke ilmu fikihnya, ini lebih menonjol ke ilmu hadisnya. Tapi sebetulnya penguasaannya ya sudah menguasai semua, kan konon ya. Jadi dokter spesialis itu adalah setelah melewati proses dokter umum, konon jadi menguasai KB, dokter umum, baru kemudian spesialis kulit toh, ya kan, spesialis kuping toh, spesialis mata toh. Tapi dia sudah menguasai nih umumnya, kan begitu. Nah, ulama-ulama juga wis menguasai KB kan begitu ya. Imam Ghazali itu menguasai fikih, menguasai tauhid juga menguasai kan begitu. Tasawuf juga menguasai, cuman beliau lebih terkenal sebagai spesialis dalam wilayah-wilayah tasawuf, ya kan. Tapi fikihnya juga mateng, fikihnya juga menguasai. Artinya banyak arti yang karangan Imam Al-Ghazali Al-Wasit atau Al-Basit itu kemudian dijadikan rujukan. Artinya disyarahi oleh Imam Nawawi, ya kan, Imam Rafi'i, kan begitu. Ya. Ini banyak diambil oleh Imam Nawawi sebetulnya kalau karya fikihnya Imam Al-Ghazali ya. Kalau Imam Rafi'i nanti figurnya beda lagi kan begitu. Dari fikihnya kan begitu. Lebih tertarik kepada Imam Abu Ishaq ya. Kalau nggak salah itu ya. Abu Ishaq itu ya dulu juga ulama populer juga ya. Nanti itu segenerasinya atau duetnya itu dengan Imam Al-Qofal ya. Imam Al-Qofal.
Qala An-Nawawi walam aro li ghairihi. Walam aro lan ora weru sapa isun li ghairihi maring selaine apa sih As-Sinji ya ma ing perkara yukhalifu kang berbeda apa mahu angsin As-Sinji. Dari Imam Nawawinya saya tidak melihat pendapat yang lain yang berbeda ya dengan Imam As-Sinji. Wala lan ora pendapat yuwafikuhu kang nyocogi apa mahu ing au qaulus Sinji. Jadi kang nebat yo langko, kang setuju yo langko no. Kan konon ya. Artinya yang menolak tidak ada, yang mendukung juga tidak ada. Ya, niku. Kala ngendika sapa Al-Asna'i, Imam Al-Asna'i. Ya. Wa fi fatawil Baghawi lan ikut tetap ing dalam fatwai Imam Al-Baghawi. Ya, Imam Al-Baghawi juga imam yang sejaman dengan Imam Royani sebetulnya ya. Nah, karena beliau lahir 430-an lah. 432 atau 433 Hijriah ya. Itu karyanya terkenal dengan tafsir Baghawi itu ya. Itu Imam Baghawi ya. Ini dari Persia kalau Baghawi itu aslinya namanya dari Persia, dari Iran. Hah? Ya kitab, ya nama kitab ya. Fatawi itu artinya beberapa fatwa ya. Nama kitab non, iya nama sebuah kitab ya. Iya kan begitu. Ya jadi kalau di sini sih bukan kitab ya, tapi lebih kepada fatwa-fatwanya Imam Al-Baghawi ya. Artinya mengambil dari perkataan-perkataan Imam Al-Baghawi karena beliau juga seorang pengarang kan begitu. Banyak sekali karangan beliau ya. Dan di dalam beberapa fatwa-fatwanya Imam Al-Baghawi al-jazmu utawi netepaken bi annahu kelawan sak temene mutayamim atau marid ya, orang yang sakit. Iya ya marid ya, orang yang sakit ya. Iya tayammamu iku oli tayamum sopo al marid ya. Jadi Imam Al-Asna'i mengutip dari fatwanya Imam Baghawi bahwasanya dia boleh bertayamum ketika langkung kang ditakoni nu ya. Kini sakit berbahaya atau beli sakit apa anu kan langkung kang ditakoni nu paman ya. Artinya anu tapi dokternya bukan muslim ya. Anu muslim tapi terkenali doyan merupus kan konon ya. Nah ini jadi akhirnya beri solusi pokok makanan ki ya nah berarti cari fatwanya Imam Al-Baghawi ya, ini dia bertayamum ya. Berarti solusi mencari solusi mencari apa? Mencari dokter yang yo jelas lamunan kok ya kan. Ya, ternyata sewise digulati dokternya beli ketemu kan kono ya. Jadi anai beli ketemu atau anai langka iki setelah digulati. Ya kan sebab lamun dorong digulati ya akhirnya bisa mutusaken anu atau langkoe. Kan. Nah, itu ya juga termasuk uzur juga. Ya kalau memang begini ya. Jadi kalau memang misalkan apa sih itu yang dalam kondisi lah. Artinya dalam kondisi itu kan beli kudu-kudu kita konsultasi secara resmi ya. Artinya bisa saja dokter baturi kita ya kan, atau bisa saja kita menyerap dari pengetahuan seorang dokter ketika menjelaskan penyakit kan begitu. Itu kan ada. Kita kan bisa menganalisa sendiri. Wah, kini kayak penyakit isun kan konon ya. Setelah mendengar penjelasan dari dokter kan begitu. Tersebut itu bisa dijadikan iya jadi sekarang itu kan wis anu YouTube, anu TV, anu apa kan begitu, kita tinggal cek saja lah menenu kok wah ini kayak korengnya padu kayak koreng isun dan termasuk kategori berbahaya gitu lah menenu ya lamun kena banyu kok mlekutuk misalkan dia dijelaskan. Jadi ketika misalkan tidak menemukan semacam itu maka dia boleh bertayamum. Fata'arodo
maka dadi bertentangan. Opo al jawabani, opo jawaban loro. Ya, maka timbullah pertentangan. Yang pertama, dia tidak boleh tayamum, tetap kudu banyu wudu. Nah, yang kedua itu boleh bertayamum. Ya, itu dua pendapat. Wa ijabul wudu'i, dene utawi majibaken wudu. Ya, ini berarti mengkritisi pendapatnya Imam As-Sinji. Ya, kan begitu ya. Nah, siapa sekarang yang berkata? Kan begitu. Ini yang berkata ini adalah pengarang kitab Kifayatul Akhyarnya. Ya, wa ijabul wudu'i wal husli, utawi majibaken wudu wal husli lan adus ma'al jahli sertane goblok beli ngerti maksudnya bihalil illati kelawan tingkahe atau kondisinya penyakit allati kang hiya kang utawi al illah iku madzannatul hilaki, ya, iku tempat didugai kerusakan. Ba'idun iku aduh an mahasini syariati saking pira-pira kebagusane syariat. Ya. Jadi begini, ya, bahwasanya jare Imam Taqiyuddin, ya, Taqiyuddin Al-Hisni, ya, mewajibkan wudu atau mandi padahal dia tidak tahu bahwasanya ini sangat berbahaya. Ya kan? Berbahaya ini ketika kena air. Dia nggak tahu. Ya kan begitu. Maka itu sangatlah jauh dari syariat-syariat yang baik. Artinya syariat itu beli sampai mengkonon lah. Tidak menyulitkan. Ya. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Ya, maka ketika kamu dalam hidup apapun, lamun wis aju gawe sulit ning wong sejen, kang gawe gampang ning wong sejen. Ya, pokok gawe gampang ning wong sejen, akhirnya Gusti Allah ngupai gampang. Pokok sering gawe kesulitan sama orang lain, ya maka kamu juga nanti ada mendapatkan kesulitan. Ya, ya tergantung yang kamu perbuat. Ya, jadi makanya berakhlak dengan akhlak Tuhan itu, dengan akhlak Allah itu ya ketika kita bisa memahami tentang sifat-sifat Allah itu. Ya, maksudnya sifat-sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah kasih sayang. Ya kita juga berusaha untuk kasih sayang kan begitu. Ar-Razzaq, Allah pemberi rezeki. Nah kita juga berusaha untuk berbagi rezeki. Ya, memang ada sifat-sifat Allah yang tidak bisa dicontoh atau tidak boleh ditiru. Kayak ini Al-Mutakabbir, ya Al-Jabbar yang memaksa penuh, ya kan? Al-Mutakabbir yang sombong. Ya, tapi kalau yang lain-lainnya ya silahkan kita disuruh berakhlak dengan apa sih akhlak Allah itu semacam itu ya. Kemudian disuruh lagi untuk berakhlak seperti akhlaknya para nabi. Ya, apa sih? Yaitu ketika kita bisa berbagi kemanfaatan dengan orang lain, ya kan? Ya karena Anbiya wal Mursalin itu ya prinsipnya itu bisa bermanfaat bagi orang lain dalam apapun, baik dalam wilayah-wilayah ibadah atau dalam wilayah-wilayah kang katonane bukan ibadah apa sih umum lah, maksudnya umum. Tapi tetap yang umum pun bisa disebut dengan ibadah. Sebab yang namanya ibadah itu adalah ketergantungan kitanya ke siapa kan begitu. Ya. Jadi ketika ketergantungannya kita bergantung kepada Allah, ya maka apapun yang kita lakukan itu disebut dengan ibadah. Iya kan? Mider docang, ngotel beca, ya kan? Ning kantor apapun ketika tujuannya atau motivasi karena Allah, karena perintah Allah, ya kan? Nah, baik itu yang sifatnya perintah yang wajib ya. Maksudnya perintah yang wajib itu kamu diwajibkan untuk mencari sesuatu yang halal untuk mencukupi dirimu dan keluargamu. Itu fardu ain kan. Nah, aja salah nu kan konon. Ya. Kang kewajiban apa ya? Luruwe. Ya. Dudu oli ya. Ya, sebab wong luru iku durung tentu oli.
kadang oli, kadang beroli. Tapi ketika kamu itu sudah mencari ke gulat, nah berarti kamu sudah menjalankan perintah Allah, ya. Tapi lamunan istilahnya beli luru, ya kamu berarti belum menjalankan perintah Allah, kan konon itu ya. Jadi jangan sampai yang kita tuju itu hasil, ya. Kalau hasil itu ya wis kehendaknya pangeran, bukan konon. Yang kita tuju itu adalah perintahnya. Itulah ibadahnya di situ, ya. Nabi Nuh itu 500 tahun berdakwah, berhasil beli, ya beli berhasil sampai digulung sih kaumnya. Itu kan berarti kan beli berhasil. Masuk 500 tahun oleh wong 80, iya kan? Tapi yang dituju oleh Nabi Nuh itu bukan hasil, tapi perintah Allahnya itu. Sebelum Allah menyuruh untuk berhenti, ya jumari. Kan konon. Iya kan? Jadi makayo ya makayo atas dasar perintah pangeran. Oli urusan belakangan. Oli yosuk, broli wis. Yang penting kita menjalankan perintah Allah. Dan saya niati ibadah. Nah, kan mendapatkan pahala. Makayo kan rilek. Ari beko mekononku, iya kan? Artinya menganggap bahwasanya saya mencari sesuatu yang halal, nah itu kan sama saja dengan kamu menjalankan perintah-perintah Tuhan yang lain. Ya, ada baik kayak sembahyang, ada baik kayak puasa. Ya, ketika pancen kamu itu motivasinya tergantung ning Gusti Allah. Ya, kalau motivasi tergantung karo makhluk, ya itu kamu bukan ibadah. Ya kan? Yang luru duit mekayu jungkal jengkel je karena kesirian tangguh duit mobil, ya kan? Atau karena dendam, ya kan? Atau karena pengen mewah-mewahan, ya duduk ibadah kan? Kamu berarti beribadah kepada nafsumu, bukan kepada Allah, kan begitu. Ya, makanya membangun motivasiku, ngingataken diri itu ya kudu tiap hari, kudu dieling-eling. Sebab kadang-kadang kelalen, kan konon ya, kadang-kadang kelalen ya. Jadi kita ini sering lupa, kadang-kadang bergeser ya. Kang mau nih lempeng niate jadi melentong, itu bisa lah menurutku. Ya. Jadi tetap nanti dibikin kemudahan ya. Nah, ini adalah fanastakhiru, maka nyaluk pilihan sapa isun. Istikharah maksudnya ya. Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala ya. Maksudnya istikharah ning Gusti Allah iku ya sampeyan ketika pengen melakukan sesuatu iku ya salat ya. Pokok beli salat ya pedo dedongu beda gitu Gusti iki pribe kan konon ya. Artinya nyalukaken kang terbaik bagi sun kepriben. Nah, ketika kita iki wis ngungkapaken semacam itu ning Gusti Allah, maka setelah itu kita memilih, ya maka itu kita sudah beristikharah. Kang kamu itu belum beristikharah iku pedo langsung keratak-keratak bae. Kan konon, kamu tidak melibatkan Allah ya, maka itu yang dianggap salah ya. Tapi kalau kamu sudah melibatkan, sudah memilih, sudah berdoa, sudah nyaluk matur ning Gusti Allah, nyaluk dipilihaken, nanti Allah yang akan menggerakkan kamu kemana ya. Makanya dalam kesulitan itu yang kita cari Allah dulu ya, baru akhirnya Gusti Allah nunjukkan komano ning Umar kan konon ya. Yo kali-kali gane Kang Us kan konon ya. Iya aju kelingane Umar be Gusti Allah beri kelingan kan. Itu yang salah ya. Tapi lamunan tetap Gusti Allah kelingan walaupun yang akhir-akhir kan masih mending ya. Yo kadang-kadang kebiasaan kita ya mekonon ya. Pokok lagi kesulitan duit yo kelingane wah kajikian catet 3 pilih kunjungan bilateral. Mene ya kan begitu ya. Artinya kita kadang-kadang lupa kan konon. Yo kan lebih tepatnya ketika kita merasakan kesulitan uang yo salat nyalokan tuh Gusti kiket duitku lagi ana apa-apa wis solusi kepriben ya. Nah setelah itu kemudian nanti wis keloyong kita iki berarti berdasarkan istikharah maksudnya sih konon ya. Ya. Adapun nanti hasilnya kepriben-priben, nah itu yang terbaik. Ya bisa jadi hasil, bisa jadi beli berhasil. Ya
artinya bisa saja Allah itu memberi, bisa saja Allah itu tidak memberi. Ya, memberinya Allah berarti terbaik bagi kamu. Ketika Allah tidak memberi, ya maka itu pun terbaik bagi kamu. Sebab kamu tidak tahu mana yang terbaik bagi kamu. Kan konon ya, juga bojo cilik. Ya, are bojo cilik iku weru lagi awake pringsang, ya kan, nyaluke es, ya kan. Ari wong tuwa kang bijak kan ditukuaken, wis pake nangis kan. Kan begitu. Ya kan? Nah, itu terbaik bisa jadi pai. Tapi bojo cilik kan akhirnya ngomongnya papa medit, kan konon ya, anu medit, kan konon ya. Tapi ketika misalkan dalam kondisi sakit, kemudian wah dicor terus, bagian wah nyaluk es krim ditukuaken kabeh lamun anu kabeh. Itu kan berarti niat mateni Kang Gus. Iya kan. Ya walaupun cocok, iya kan. Nah Gusti Allah itu luwih weruh. Bahasa mana yang terbaik bagi kita. Karena tidak semua anugerah itu bisa menyelamatkan kita. Anugerah juga bisa saja berpotensi untuk apa sih mencelakakan kita. Ya. Bengian niku apa sih wong kang diangkat dari bupati ya, artinya itu kan anugerah lah, ya jelas lah menurut. Tapi kemudian karena dari bupati dia ditangkap nih KPK. Iki sih maksudnya kita tolak ukurnya duniawi saja lah, kan begitu. Ya kalau ukhrawi ya pasti kan begitu. Berarti kan anugerah itu belum tentu bisa menyelamatkan, bukan konon. Anu kang ketika ada di dewan juri ning televisi terkenal kan apakah itu SCTV atau Indosiar atau apa kan ya itu kan anugerah lih oleh duit akeh oleh apa tapi kan belayan nih kono Gus iya kan belayan nih kono ya melakukan kejahatannya nih kono akhirnya dipenjara gitu kan jadi belum tentu ya kita nggak tahu ya kan justru kadang-kadang kan katonani jari kita blenak iya padahal enak ya makanya takdiri Allah khairihi wasyar rihi ya kang bagus kang blesak sing Gusti Allah sebenarnya sih langkung kang blesak iya kan nah kang gawe bagus blesak itu kan berdasarkan pemikiran kita dewe ya pokok beli duit blesak pokok duit bagus itu kan pemikiran kita ya tapi ketentuan dari Allah sih nggak ada yang blesak ya kan itu kan pradugai kita baik khairihi wasyar rihi tapi tetap pada hakikatnya sih yo bagus kan? Iya. Ya yo lah. Terus aja ditakoni Gusti Allah menggawe apa kuwi maksudnya apanan kanan kangkenen bae kok. Yo la yusalu amma yaf'alu wahum yusalun. Ya wis aja ditakoni. Kang ditakoni ku sira kan kono ya. Kita pernah penemuan kan. Waduh kayo seorang ustaz dua santri anu 10 sih kan. Ya, orang ustaz dua santri anu 10 mau nih lagi turu dua santri iki wekel. Dia menggawe kan. Orang pas dua santri males menggawe no. Wis ya kita mari menggawe. Ayo ya, ambil menggawe ning Gusti Allah bae. Iya, menggawe ning Gusti Allah bae. Ya kan duitnya langka ya. Santri langka bayaran nih. Ya, iya kan. Ya maka kan sedih kan wong tua ini. Dan anak kita gitu. Beluru duit. Ya artinya kan sebetulnya ya kita juga perlu tahu juga ulama-ulama besar itu ya tetap peluru duit. Ya, Imam Hanafi itu ya pembisnis. Yang Abdul Qadir Jilani juga ada kasab bisnisnya, bukan kan ya. Nah, Imam Syafi'i ya sama semua ulama-ulama besar itu. Ustaz tersebut memang sabar, namun ibaratnya biasanya ngudut di ngudut karena oh iya. Ya makanya kan begini fardu ain ya tetap nanti salah ya. Jadi yang namanya fardu ain itu adalah ketika kita mampu mencukupi kebutuhan kita dan juga keluarga kita. Ya, tapi kalau misalkan kita hanya sendiri saja itu nggak jadi masalah. Masalahnya gandengannya kita, kan begitu. Ya,
Jadi tetap artinya paling tidak kita ini jangan menganggap hebat nganggur lah, kan kono ya. Artinya tetap kita iki kudu ning otak iki duwe pengen usaha, kan kono ya. Sehingga nanti tidak timbul tomak, ya. Ya beli tomak, kalau status dia rabi ya anaknya tomak. Ya ari tomak iku pasti duwe kabeh, ya kan. Seorang wali pun duwe tomak. Maksudnya kan begitu ya. Sapu kang beli duit tomak, ya pasti duit tomak kabeh. Ya, bahkan level wali pun ya masih duit rasa tomak anu lah menan kok. Cuman kan berbicaranya kadar Kang Us, ya, ya ada yang kadare 10%, 20%, anu kan 90% tomak. Nah ya iki lah menan kok. Ya kan kadarannya kan kono. Jadi dalam wilayah-wilayah furu'ul iman itu nanti prosentase. Ya, maksudnya prosentase itu orang itu sabarnya berapa persen kan? Ya pasti anu kesabaran lah. No, kan kono ya. Iya sifat-sifat anunya. Cuman nanti kadarnya berapa, no, kan kono ya. Jadi tetap duwe cuman kadarnya saja yang nggak tahu. Jadi itu ya fayas fanas takhiru ya Allah Ta'ala wa nafti lan manfaatakan apa sih memfatwakan sapa isun bima kelawan pendapat kola kang ngendikahu ingma sapa al-Baghawi Imam al-Baghawi wallahu a'lam. Artinya Imam Taqiyuddin ini ya itu memfatwakan dalam kitabnya ya ini kitab Kifayatul Akhyar dengan fatwanya Imam Al-Baghawi yang menyatakan bahwasanya boleh untuk bertayamum ya. Jadi pengarang kitab ini itu namanya Taqiyuddin Al-Hisni atau Abu Bakar ya. Ya beliau nasabnya sampai ke Al-Sayyid Husain ya. Husain ya, Al-Husaini ya, Al-Husaini ya. Kemudian ke Zainal Abidin ya, Zainal Abidin Ali Zainal Abidin ya. Nanti terus ke situ ya. Jadi ya habaib juga ya. Jadi memang nama Taqiyuddin itu ya sebelum ini juga ada Taqiyuddin juga ya. Ada namanya Taqiyuddin As-Subki ya, tapi itu dari Mesir ya. As-Subki itu nama daerah di Mesir. Ya beliau juga seorang yang alim ya. Nah, kalau Taqiyuddin Al-Hisni kitab Kifayatul Akhyar ini masa hidup beliau itu ya tahun 750-an lah. 750 Hijriah ya. Dan yang perlu diketahui bahwasanya pengarang kitab ini juga seorang pejuang ya. Artinya asalnya zaman kita kan masih zaman di era anu ya. Artinya Genghis Khan masih putu-putu Genghis Khan masih membuat huru hara ya, membuat kerusuhan ya. Jadi duduk wong kang ning padepokane bae lah menan kok tetep tandang juga ketika perang juga lah menan kok. Artinya ya seorang jenderal juga seorang alim tuh kan kononya. Abu Bakar ya nama asli ya kan begitu ya. Adapun Taqiyuddin itu kan digelar kan begitu ya. Al-Hisni ya nama nisbatnya kan begitu. Jadi misalkan Abdul Qadir ya, Abdul Qadir itu kan nama aslinya Abdul Qadir ya. Nah, kemudian Muhyiddin itu gelar yaitu orang yang menghidup-hidupi agama ya. Jadi Abdul Qadir nama aslinya, Muhyiddin laqab julukannya kan. Nah, nama nisbat ke daerahannya itu adalah Al-Jailani kan begitu ya. Makanya al di situ dalam bahasa ilmu nahwu adalah al-lil ghalabah. Al yang memenangkan bukan. Jadi ketika misalkan kita menyebut Al-Jailani kan ya pasti Abdul Qadir walaupun di daerah Al-Jilani itu kan daerah ya, dan juga banyak orang-orang yang hebat lah menurutku, wali-wali juga banyak, orang alim juga banyak, tapi ketika misalkan menyebut Al-Jailani lah menurutku ya pasti Al-lil ghalabah itu ya semacam itu ya. Non Al-Bantani. Nah, pada baik misalkan Al-Bantani ya Syekh Nawawi. No, kan kono ya.
Al-Bantani ya Syekh Nawawi Al-Bantani yang dimaksud ya. Jadi duduk Kang Sejene lah kan pun Alil Khulafa itu semacam itu ya. No, ada Taqiyuddin As-Subki, ada Taqiyuddin Al-Hisni. Ya orang-orang hebat ya. Nah, kemudian dari Taqiyuddin As-Subki ya sih dua anak arane Tajuddin ya. Tajuddin As-Subki ya. Iya, As-Subki juga sama dari Mesir ya. Kalau Tajuddin As-Subki ya juga orang alim namanya. Ya sebelum inilah paling kacake 10-20 tahunan. Lebih tua Tajuddin As-Subki ya. Makanya perkataannya itu masih bisa diambil, dicantumkan di dalam kitab ini ya. Beliau Tajuddin As-Subki itu ngarang kitab Jam'ul Jawami ya. Jim kan ya. Jadi jim itu jim loro ya, jim siji jim loro. Artinya Jam'ul Jawami ya. Kumpulannya pira-pira kumpulan sebuah mahakarya kitab yang di situ itu ya anu kabeh lah. Jadi bukan iya, yombu bilang jilid. Ya artinya maksudnya sih lebih pengertiannya ini apa nanti yang dibahas itu bukan hanya sekedar fikihnya saja, hadisnya juga dibahas. Nah, kemudian tasawufnya juga dibahas. Nah, artinya satu paket lah. Artinya bukan hanya sekedar membahas tentang sahnya ibadah, tapi juga bagaimana kualitasnya ibadah ya. Masih satu madhab. Di dalam satu kitab ya. Dalam satu kitab itu. Oh iyalah. Iya. Bukan lintas madhab. Jadi maksudnya begini ya. Jadi ketika misalkan menerangkan sholat, ya maka di sini diterangkan juga tentang khusyuknya, ya kan, tentang ikhlasnya, ya sepaketan kan ya. Sebab apa? Sebab kalau fikih itu hanya berbicara tentang antara sah dan tidak sah, itu fikih ya. Tapi kalau berbicara masalah kualitas, itu nanti tasawuf, Pak. Artinya ilmu akhlak ya. Kalau fikih kan antara batal atau beli. Nah, ya kan? No, tapi pokok tasawuf nanti membahas khusyuk, ati kudu sing mantep, kudu kang ikhlas. Itu kan masalah-masalah tasawuf, ya kan? Makanya orang yang sholat itu walaupun sholatnya sama, nanti kualitasnya berbeda, ya. Wong kan ning masjid no, ya padu secara fikih sih, semuanya sah. Tapi ya kualitasnya berbeda, ya kan? No, kang sholatnya gak kan pikiran macam-macam, ya kan? Kang mikir-mikirin, ya kan? Pokoknya kang bener-bener khusyuk, ya kan? Jadi itu, ya. Jadi itu nanti wilayah-wilayahnya tasawuf, ya. Jadi kalau yang luaran sih adalah jumlah ya. Tapi kita jangan terfokus kepada jumlah tapi juga kualitas ya. Wong sedekah 20.000 ya kan. Secara jumlah padha bae ya A B C semuanya mengeluarkan 20.000. Jumlahnya kan padha tapi kualitasnya kan beda ya kan. No kang 20.000 dituker karo maksudnya dituker oli tukerane watu krikil ya kan. Kang 20.000 ditukar ning pangerane karo kecubung ya kan. Watu kecubung atau watu bacan kang 20.000 tapi nilai berlian. No. Dari mana nilai-nilai tersebut? Ya dari hati. Tujuannya apa ya. No. Jadi maksudnya kualitas itu ilmu akhlak ya. Jadi kualitas kita ibadah semendiu ya ilmu akhlak ya. Itu semene berikut ya karo sejenis nanti ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.